Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utami Azahra dengan NIM 2003-1107. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang berbasiskan kearifan lokal, yaitu tentang pelestarian terumbu karang pada materi ekosistem, di mana tugas presentasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah etnopedagogi. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan pelaksanaan pembelajaran pada materi ekosistem. Di sini yaitu rancangan pelaksanaan pembelajaran pada materi ekosistem diterapkan yaitu pada sekolah SMA pada mata pembelajaran biologi, yaitu pada kelas 10 semester 1. Materi pokoknya yaitu ekosistem dengan tema kearifan lokal yaitu terumbu karang. Alokasi waktu pada rancangan pelaksanaan pembelajaran ini yaitu selama 90 menit pada satu kali pertemuan pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk kompetensi inti, yaitu untuk KI 1 yaitu mengamati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian untuk KI 2 yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yaitu dalam bentuk gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, kemudian responsif dan proaktif dalam menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian untuk KI 3 yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bilang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan permasalahan. Untuk KI 4 yaitu menunjukkan keterampilan nalar, mengolah dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, secara mandiri, kolaborasi, kemudian komunikatif dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuannya. Pada rancangan pelaksanaan pembelajaran ini, di mana kompetensi dasar dan indikatornya yang berupa kompetensi dasar yaitu dengan KD 3.10 yaitu yang berbunyi menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. Sedangkan untuk KD 4.9-nya yaitu mendesain bagan tentang ekosistem dan jejaring makanan yang berlangsung dalam ekosistem dan menyajikan hasilnya dalam berbagai bentuk media. Sedangkan IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran ini yaitu yang pertama dengan KD 3.10.1 yaitu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. IPK yang kedua yaitu membedakan interaksi antar komponen biotik dan komponen abiotik dalam ekosistem. Sedangkan KD yang ketiga yaitu menjelaskan tipe-tipe ekosistem. Sedangkan untuk KD 4.10, IPK-nya yaitu yang pertama menunjukkan pengalaman interaksi dalam ekosistem yang berada di lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu membuat rancangan interaksi antar komponen ekosistem. Yang ketiga yaitu menyajikan hasil rancangan interaksi antara komponen ekosistem dalam bentuk poster.
Dalam RPP ini tujuan pembelajarannya yaitu di mana setelah peserta didik melakukan pengamatan tentang komponen biotik dan komponen abiotik yang ada pada suatu ekosistem, maka tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengetahui komponen biotik dan abiotik yang terdapat pada suatu ekosistem. Sedang tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah peserta didik melakukan diskusi, maka siswa dapat membedakan interaksi antar komponen biotik dan komponen abiotik dalam ekosistem tersebut. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melakukan diskusi, siswa dapat menjelaskan tipe-tipe ekosistem. Tujuan pembelajaran terakhir yaitu setelah siswa melakukan diskusi, yaitu siswa dapat mengetahui bagaimana cara pelestarian terumbu karang dan upaya melestarikan potensi alam atau kearifan lokal yang ada. Adapun materi pembelajaran pada rancangan pelaksanaan pembelajaran ini yaitu yang pertama komponen penyusun ekosistem, yang kedua yaitu interaksi dalam ekosistem, yang ketiga yaitu aliran energi, piramida ekologi, dan dinamika komunitas. Sedangkan materi yang keempat yaitu daur biogeokimia. Selanjutnya yaitu metode dan pendekatan pembelajaran. Metode yang digunakan dalam RPP ini yaitu metode tanya jawab, diskusi, serta metode observasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran ini yaitu pendekatan saintifik. Dan model pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran ini yaitu model PBL atau Problem Based Learning. Sumber ajar terdapat pada buku Biologi Sains SMA kelas 10. Selanjutnya yaitu media, alat, dan sumber pembelajaran. Media yang digunakan pada rancangan pelaksanaan pembelajaran ini yaitu PPT tentang ekosistem dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Alat yang digunakan yaitu berupa laptop, papan tulis, spidol, dan proyektor. Sumber ajar yaitu berupa modul. Kemudian selanjutnya yaitu rancangan selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan di sini yaitu terdiri dari alokasi waktu selama 10 menit, kemudian langkah yang pertama pada kegiatan pendahuluan yaitu pembukaan. Di sini guru melakukan salam pembuka dan menanyakan kabar siswa. Kemudian guru mengajak siswa berdoa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kemudian guru mengkondisikan kelas dan guru mengecek kehadiran siswa dengan cara presensi siswa. Kemudian yaitu mempersiapkan alat, bahan, dan media pembelajaran. Kemudian langkah selanjutnya, guru melakukan apersepsi, yaitu guru memperlihatkan atau menampilkan sebuah gambar salah satu pelestarian terumbu karang, seperti yang gambar di bawah ini, di mana guru melakukan apersepsi kepada siswa, menanyakan kepada peserta didik apa yang perlu disimpulkan dari gambar tersebut dan bagaimana cara yang dapat kita lakukan dalam melakukan pelestarian terumbu karang, serta mengapa kita perlu melakukan pelestarian terumbu karang. Setelah guru melakukan kegiatan apersepsi, kemudian melakukan motivasi, yaitu guru menyampaikan pembelajaran tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik pada materi ekosistem ini. Kemudian kegiatan yang kedua dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran ini yaitu kegiatan inti yang terdiri dari lima tahap. Tahap yang pertama yaitu orientasi permasalahan, yaitu guru menayangkan sebuah video pembelajaran tentang video pelestarian terumbu karang. Kemudian tahap selanjutnya yaitu melakukan identifikasi masalah, di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan tentang komponen serta interaksi dalam suatu ekosistem pelestarian terumbu karang berdasarkan video yang telah ditampilkan tadi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu peserta didik mengumpulkan data, yaitu guru meminta peserta didik untuk mengamati video pembelajaran tentang pelestarian terumbu karang yang ditampilkan oleh guru. Kemudian, peserta didik mengamati komponen biotik serta komponen abiotik dan interaksi ekosistem pada video pembelajaran yang
tentang pelestarian terumbu karang yang diamati. Kemudian, peserta didik mengamati dan menuliskan pada LKPD atau lembar kerja yang diberikan oleh guru apa saja komponen biotik serta komponen abiotik dan interaksi yang terjadi pada video pembelajaran yang diamati. Langkah selanjutnya pada kegiatan inti ini yaitu mengolah data, di mana di sini guru meminta peserta didik bersama anggota kelompok berdiskusi mengelola hasil yang diamati pada video pembelajaran tersebut yang diisikan pada LKPD yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Kemudian langkah terakhir yaitu memverifikasi, di mana peserta didik diminta untuk mendiskusikan hasil pengamatan bersama anggota kelompoknya dan guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas. Kemudian siswa melakukan diskusi terbuka saat mempresentasikan hasil tersebut, di mana setiap kelompok diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab pada kelompok yang tampil. Tahap pembelajaran selanjutnya yaitu tahap penutup, di mana guru melakukan refleksi, yaitu mereview materi yang telah dipresentasikan oleh peserta didik tersebut. Kemudian, guru menyimpulkan materi pembelajaran, penghargaan pada setiap individu atau memberikan penilaian terhadap presentasi serta terhadap kinerja oleh peserta didik tersebut. Di mana di sini pada kegiatan penutup, peserta didik diminta untuk menyimak informasi yang diberikan oleh guru. Dan di sini guru juga membimbing peserta didik untuk menyimpulkan kesimpulan dari materi yang telah dipelajari, di mana di akhir pembelajaran guru akan memberikan penugasan untuk materi pertemuan berikutnya. Kemudian pada rancangan pelaksanaan pembelajaran ini, bentuk penilaian dilakukan yaitu yang pertama penilaian sikap, itu menggunakan instrumen penilaian sikap serta rubrik penilaian sikap dengan teknik observasi sikap. Untuk penilaian pengetahuan yang dilakukan yaitu yang pertama penilaian individu yaitu berupa tes lisan dan tes tertulis. Kemudian untuk penilaian kelompok yaitu berupa laporan hasil diskusi kelompok. Sedangkan untuk penilaian keterampilan yang dilakukan yaitu keterampilan dalam berdiskusi serta keterampilan peserta didik dalam mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Di sini berikut adalah dari RPP tersebut juga terdapat lembar penilaian pada peserta didik. Di sini ada lembar penilaian sikap, di mana sikap yang dinilai pada peserta didik terdapat 4 sikap, yaitu sikap bertanggung jawab, kemudian sikap jujur, kemudian sikap teliti, dan sikap kerjasama. Untuk predikat nilai dari keterampilan sikap tersebut, untuk poin 1 yaitu buruk, untuk poin 2 yaitu kurang, poin 3 cukup, poin 4 yaitu baik, dan poin 5 sangat baik. Di mana skor akhir dari penilaian sikap tersebut untuk skor 100 yaitu dengan predikat sangat baik, skor 75 itu predikat baik, skor 50 predikat cukup, dan skor 25 yaitu predikat kurang. Selanjutnya yaitu lembar observasi penilaian keterampilan dari kinerja peserta didik, di mana di sini aspek yang dinilai terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama aspek penggunaan bahasa, kemudian aspek isi informasi, kemudian aspek penguasaan materi, kemudian aspek kemampuan memperkenalkan dan menanggapi pertanyaan. Berikut adalah rubrik penilaian keterampilan pada lembar observasi keterampilan peserta didik dalam mempresentasikan hasil LKPD atau kinerja peserta didik. Terdapat 4 skor. Skor yang pertama yaitu penguasaan bahasa, kemudian isi informasi atau pesan, kemudian yang poin yang ketiga yaitu penguasaan materi, dan yang poin yang keempat yaitu kemampuan mempertahankan dan menanggapi pertanyaan. Selanjutnya yaitu dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran ini juga terdapat LKPD atau lembar kerja peserta didik seperti pada gambar berikut ini,
di mana yang pertama yaitu terdapat tujuan pembelajaran. Di sini terdapat tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik saat mempelajari materi tersebut. Kemudian karena RPP ini berbasis PBL atau Problem Based Learning, yaitu berbasis masalah, maka di sini akan ditampilkan sebuah permasalahan tentang kerusakan terumbu karang yang ada di Indonesia. Dari permasalahan tersebut, maka disinilah peserta didik diminta untuk menganalisis atau mengidentifikasi permasalahan tersebut serta solusi apa yang dapat dilakukan peserta didik terhadap permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu mengorganisasikan peserta didik dari wacana tersebut. Maka di sini guru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam wacana tersebut. Kemudian setelah mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam wacana tersebut, tentu permasalahan tersebut perlu dipecahkan, yaitu dengan cara membuat rumusan masalah. Maka di sini peserta didik diminta untuk membuat rumusan masalah dari identifikasi masalah yang telah ditampilkan. Kemudian yaitu memberikan solusi dari permasalahan tersebut untuk mengatasi permasalahan dari rumusan masalah yang telah dibuat. Langkah kedua dari LKPD ini yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil, di mana berdasarkan hasil diskusi pengamatan dalam LKPD ini, maka peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok di depan kelas, di mana peserta didik yang lain akan memperhatikan teman atau peserta didik yang tampil, kemudian memberikan saran atau tanggapan serta pertanyaan tentang materi atau permasalahan yang telah dibahas oleh kelompok yang tampil. Kemudian yaitu tahap yang ketiga yaitu tahap analisis, di mana pada tahap ini guru meminta dari pemecahan masalah atau persoalan yang telah dibuat oleh peserta didik berdasarkan wacana tersebut, maka guru meminta peserta didik untuk membuat strategi pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan tersebut sesuai dari wacana yang telah dipilih dengan ide sendiri. Mungkin sekian presentasi saya tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal pada pelestarian terumbu karang pada materi pembelajaran biologi, yaitu materi ekosistem. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.